pada 14 Februari 2024. Apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab para petugas KPPS ini dikatakan mungkin kelelahan hingga akhirnya menyebabkan mereka meninggal dunia saat bertugas? Kita akan coba mengupas hal ini bersama dengan Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Dr. Nida Rohmawati MPH. Selamat siang Bu Nida. Selamat siang Mbak Puspita. Salam sehat. Salam sehat. Bu Nida, kita masih mendengar di pemilu 2024 ini ya, kabar soal sejumlah petugas KPPS yang meninggal dunia. Ada yang meninggal kemudian memang pada saat bertugas begitu karena mungkin katanya kelelahan. Ada yang setelah itu kemudian sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Bu Nida, apa sebenarnya faktor-faktor yang bisa menyebabkan pekerjaan KPPS ini menjadi berat begitu sehingga ya menimbulkan dampak bahkan sampai meninggal dunia? Iya, baik Mbak Puspita. Pertama kami mengucapkan belasungkawa kepada keluarga yang anggota keluarganya termasuk petugas KPPS dan juga petugas pemilu lainnya, karena tidak hanya KPPS yang mendapatkan musibah, yaitu juga ada saksi, ada Linmas atau pelindungan masyarakat, ada panitia pemungutan suara dan Bawaslu yang kami dapatkan laporan tentang kematiannya. Faktor-faktor yang menyebabkan sebetulnya mereka semua memiliki faktor komorbid. Karena jika badannya tidak memiliki komorbid tentunya mempunyai stamina dan kebugaran yang lebih baik. Jadi kelelahan itu bukan merupakan kategori penyebab kematian ya. Kelelahan merupakan faktor resiko. Yang telah memiliki komorbid tentunya akan sangat beresiko jika dia mengalami kelelahan. Dari penyebab kematian kami telah merekap setiap harinya di jam 18. Ini terakhir pada tanggal 16 Februari kemarin sore jam 18 terdata 42 kematian yang telah terverifikasi. Jadi kami mempunyai pelaporan online, punya tagline temu cepat lapor cepat. Jadi real time itu dilaporkan tentang kematian tersebut dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Itu ada 42 kematian yang telah terverifikasi. Penyakit terbanyak penyebab kematiannya adalah jantung, 12 orang. Kemudian ada yang memang sudah meninggal saat sampai ke Fasiankes, baik itu puskesmas, rumah sakit maupun klinik, ada 11 orang. Kemudian ada yang kecelakaan. Kecelakaan ini juga ada yang terkait dengan tugas dia sebagai KPPS, tapi ada yang memang sebelum tanggal 14 sudah mengalami kecelakaan karena urusan pribadi. Kemudian ada yang infeksi, kemudian penyakit otak dan pembuluh darah, cerebrovaskular, asma, diabetes mellitus, dan hipertensi. Inilah penyebab-penyebab kematian. Ada beberapa yang harus kami gali lagi. Penyebab kematian utamanya itu apa? Jadi sebetulnya ini sudah kita antisipasi sejak perekrutan petugas KPPS yang sehat tidak memiliki komorbid. Adapun yang memiliki komorbid itu dalam keadaan terkontrol dan dalam pengawasan dokter, serta saat bertugas membawa obat rutin yang dia minum dan meminum secara teratur sesuai dengan aturan pakainya. Itu yang kami sarankan, dan banyak sekali persiapan seperti harus cukup tidur sebelum hari H, menjalankan olahraga, diet seimbang, saat bertugas minum minimal 8 gelas air putih sehari dan lain sebagainya. Itu dan setiap 2 jam itu ada peregangan, jadi biar kembali bugar, dan kalau ada keluhan segera ke petugas kesehatan. Itu upaya kami untuk mencegah hal ini. Dokter Nida, kan tadi disampaikan begitu ya, ini yang kemudian mengakibatkan keparahan itu karena mungkin mereka yang kemudian kelelahan ini punya komorbid sehingga akhirnya memicu begitu ya Dokter Nida ya. Tapi apakah kemudian dengan sistem beban kerja yang sekarang mereka harus lakukan itu memang punya peluang besar untuk kemudian menjadi pemantik begitu penyakit yang sebelumnya memang sudah mereka derita?
Iya, betul. Hal ini sebetulnya sudah ada jadwal Mhm. seluruh penyelenggaraan pemilu mulai dari pelantikan tanggal 25 Januari sampai nanti berakhirnya tanggal 20 Maret. Itu memang jadwalnya sangat ketat untuk proses pemilihan umum ini, dan itulah yang kita antisipasi agar petugas yang menyelenggarakan pekerjaannya ini betul-betul dalam kondisi yang sehat, yang bugar tanpa komorbid dengan batasan usianya juga. Itu yang kita antisipasi. Memang pekerjaannya cukup berat, namun jika memang merasa lelah, itu kan kita anjurkan untuk beristirahat. Jika ada keluhan juga segera menghubungi nomor kontak petugas kesehatan dan juga PSC 119 yang siap sedia, yang telah kita sebar ada di 34 provinsi, ada 352 tim, dan 13.000 tenaga kesehatan cadangan. Sebetulnya itu yang kita harapkan bisa dapat menjaga agar petugas-petugas tersebut dapat tetap sehat. Oke, dokter, tapi apalagi yang kemudian sebenarnya bisa dilakukan sebagai upaya antisipasi? Apakah kemudian berdasarkan pengalaman kita selama 2 kali pemilu, penyelenggara pemilu atau pihak yang berwenang ini harus bisa membuat misalkan seperti teknis jam kerja atau mungkin strategi agar para petugas KPPS ini bisa lebih terjaga lagi begitu kondisi kesehatannya? Untuk mekanisme penyelenggaraannya kan ada di KPU ya. Betul. Nah, kami menyarankan berbagai hal untuk menjaga kesehatan seperti jangan minum alkohol, tidak minum minuman berenergi, membatasi yang manis, membatasi minum kopi dan bersoda, karena banyak juga keluhan gangguan lambung nih di kesakitannya. Selain hipertensi, gangguan lambung, infeksi penyakit saluran pernafasan, itu keluhan yang banyak pada yang sakit. Jadi kami menjaga hal tersebut, sedangkan alur bagaimana pelaksanaan tugas itu ada di KPU, Mbak. Itu perlu juga jadi perhatian nggak menurut rekomendasi misalkan dari pihak dokter begitu atau praktisi kesehatan begitu, Dokter Nida dari Kementerian Kesehatan, perlu tidak ini kemudian diperhatikan agar tidak kembali terulang begitu kasus kematian atau meninggalnya misalkan petugas KPPS? Iya, ini akan menjadi evaluasi kembali untuk penyelenggaraan pemilu. Dan juga kami membandingkan kematian kelompok umur 20-55 atau sampai dengan 60 tahun di kondisi normal itu dengan yang terjadi saat ini, sebetulnya angka ini masih di bawah di kondisi normal begitu. Jadi di dalam kondisi normal berapa sih kematian dalam 3 hari untuk kelompok usia 20 sampai 60 tahun, itu angkanya bagi petugas KPPS ini masih di bawah kondisi normal. Tentunya kondisi normal kan populasi umum yang memiliki komorbid, tidak terseleksi gitu. Ini tetap menjadi evaluasi kami, berbagai faktor resiko yang terjadi. Nanti juga kita akan meninjau, memonitor bagaimana penyelenggaraannya, apa yang menjadi faktor penting yang perlu kita evaluasi. Itu tetap menjadi perhatian kami. Namun kalau dilihat jumlahnya, alhamdulillah jauh sekali menurun dibanding yang tahun 2018. Puncaknya itu pada 2019 ya. Puncaknya di tanggal 15, tanggal 16 kemarin sudah terlewati penurunannya. Iya, betul. Oke, berarti memang ini semua masih dalam pendataan begitu ya, Dokter Nida ya. Sebelum nanti mungkin ada evaluasi yang dilakukan dari asesmen yang dilakukan begitu, Dokter Nida ya. Iya, kami memonitor sampai dengan 20 Maret. Jadi 10 Februari sampai 20 Maret kami memonitor kesakitan dan kematian. Oke. Baik, Dokter Nida, terima kasih sudah berbagi informasi bersama dengan Pro 3 RRI siang hari ini. Selamat kembali beraktivitas, selamat siang. Selamat siang, Mbak Puspita.